Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim, samina wa ata'na. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan salah satu ibadah kita yang merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah, melaksanakan ibadah Jumat, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita ke Masjid Baitur Rahim ini, masjid yang mulia ini, Allah berikan hidayah kepada kita semua, selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua yang selalu memuliakan dan mencintai beliau dengan cara kita bersalawat, dan yang paling penting adalah kita harus patuh dan taat kepada perintahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini saya mencoba akan mengabarkan kepada kita semua, akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana Allah mengabarkan kabar baik kepada kita semua. Di dalam Al-Quran itu bahwa kita diberikan kewajiban untuk mencari rezeki. Nah, jadi kewajiban kita, apalagi seorang laki-laki, untuk mencari nafkah. Tetapi yang perlu diketahui bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu ada 7 pintu bagaimana kita bisa membukakan pintu rezeki. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikannya 1 pintu saja. Kita banyak bergelut pada pintu apa yang kita usahakan. Selalu berpikir duniawi, bahwa rezeki secara dunia itu adalah rezeki harta kita. Selalu berpikir apa yang kita usahakan. Jadi kalau kita kerja keras, itulah yang akan menuai hasil. Padahal sebetulnya kalau kita gali di dalam Al-Quran, ada 7 pintu, di mana kalau pintu ini kita bukakan semuanya, maka Allah akan mengalirkan keberkahan rezeki kita. Bahkan bisa banyak rezeki itu. Ini yang kadang kita tidak percaya. Nah, hari ini kita akan coba melihat satu kalimat dari dalam Al-Quran, di mana itu adalah salah satu pintu, bahwa ketika Allah menyampaikan ayat tersebut, bahwa wahai para hambaku, inilah ayat yang bisa membukakan pintu rezeki. Kita semua udah hafal ayat ini, tapi memaknai ayat ini kadang kurang dalam. Taunya sederhana saja. Allah sampaikan informasi ini dalam surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 7, dan ini ayat ini sudah populer. Yang belum itu adalah bagaimana makna dari ayat ini. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya yakin para hadirin sudah hafal ayat ini. Bahkan para ulama sudah ngolotok lah kalimat. Karena Allah menyampaikan barang siapa yang bersyukur kepada Allah,
maka Allah akan tambah kalimat. Tapi barang siapa yang ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah, maka kita mendapatkan azab yang pedih. Kalimat ini sebetulnya hadirin, ini kalimat yang biasa kita ucapkan, tetapi kita tidak bisa memaknai bagaimana sebetulnya rasa syukur ini kepada Allah itu, di mana bisa membukakan pintu rizki. Kan kita mudah ngomongnya, bersyukur menambah. Tapi kita belum tahu secara dalam, atau mungkin sudah tahu, kita mengulang saja hari ini, bagaimana rasa syukur ini bisa membukakan pintu rizki yang menambah, yang Allah lipatkan. Kalau bahasa Al-Baqarah itu, surat kedua ayat 245 itu, mudha'afahu ad'afan katsira. Allah lipatkan dan lipatan yang banyak. Ini kan informasi ini dari Allah, bukan dari manusia. Kadang kita percayanya informasi itu dari manusia. Kalau ucapannya dari dukun, kadang kita percaya. Padahal ini Allah zat yang luar biasa, yang maha kaya, menyampaikan di dalam Al-Quran itu, bahwa ternyata ketika kita bersyukur kepada Allah itu, Allah akan tambah kenikmatan itu. Kadang kita suka bersyukur tapi ada nambah-nambah. Nah, kita coba hari ini kita akan berikan kiat-kiat bagaimana supaya rasa syukur kita itu bisa membukakan pintu rizki. Yang pertama hadirin, ketika seseorang bersyukur kepada Allah itu, yang pertama harus tasdiqu biqalbi, harus membenarkan secara hati. Tetapi membenarkan secara hati itu kita harus pertama bahwa meyakini bahwa semua nikmat, semua apa yang kita terima itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu kan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat yang aku berikan, kamu gak bisa menghitungnya. Dan semua kenikmatan di dunia ini adalah, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal yang disebut hidayatul ilham, nikmat yang Allah berikan dalam bentuk jagat raya ini. Jagat raya ini adalah fasilitas kita sebagai hamba Allah. Pernah kita meminta sama Allah terkait jagat raya ini? Enggak pernah kita minta. Tapi Allah sudah buktikan bahwa ini loh fasilitas kamu ujian di dunia ini. Allah perangkatnya adalah dunia, jagat raya ini. Hidayatul khawas, Allah pemberian dalam bentuk panca indera. Kalau kita bercermin bahwa Allah sudah memberikan berbagai kenikmatan dalam bentuk panca indera tubuh kita. Nah, yang pertama harus yakin dulu hadirin, bahwa semua nikmat, semua apapun yang kita terima itu adalah semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengira terkait masalah harta saja itu adalah hasil daripada dianya, hasil daripada dirinya. Sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Humazah, surat pendek itu, Allah menyampaikan bahwa manusia itu ada yang begitu, seperti Qarun ya. Qarun ini adalah pada saat zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dia kaya raya tapi merasa bahwa hartanya yang dia dapat itu adalah hasil kerjanya. Ini yang salah hadirin. Ya. Dalam Al-Humazah itu kan yahsabu anna malahu ahlada. Orang itu yang celaka itu ketika menganggap hartanya yang dia miliki itu adalah hasil karyanya. Ini kan kadang begitu ya. Kita itu kalau ngomong masalah dunia aja. Wah, gagah ya, ini saya ini. Itu salah besar hadirin. Bahwa kita harus yakini apapun yang kita miliki, apapun ketika kita membuat sebuah prestasi apapun, itu adalah semuanya pemberian daripada Allah SWT. Dalam surat At-Takwir itu kan dalam ayat terakhirnya kan Allah mengatakan, wa ma tasawuna illa ayyasa'allahu rabbul alamin. Tidak akan pernah kita terjadi menerima apapun kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak mah tidak mungkin hadirin. Makanya cara bersyukur yang pertama harus iman ini. Meyakini ketika kita mendapatkan nikmat cara bersyukurnya bahwa kita itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru yang kedua ini yang sulit dihadirin. Saya ini setelah mendengarkan ini ternyata saya pun sulit. Cara bersyukur yang bisa membukakan pintu rezeki itu yang kedua adalah kita harus ridho atas takdir yang Allah berikan hari ini kepada kita. Ini kadang kita tidak.
Keluh kesah, liatin orang aja ya. Ngomongin orang aja. Bagaimana kita mau bersyukur kepada Allah kalau kitanya sendiri tidak ridho atas takdir yang Allah berikan? Ketika Allah kasih gaji kita 1 bulan itu 1 juta, maka ridho atas takdir bahwa kita 1 juta gaji kita. Jangan melihat yang 5 juta, jangan melihat yang 10 juta. Bagaimana kita mau bersyukur? Makanya kata Rasulullah, dalam urusan dunia kita harus melihat yang di bawah. Ini yang sebetulnya banyak orang itu yang tidak ridho atas takdir yang Allah berikan pada kita. Hadirin, di dunia ini Allah pasti bedakan semua ujiannya. Gak mungkin sama, semua ujiannya adalah semua jadi orang kaya. Gak bisa, hadirin. Ini kehidupan dunia hanya sementara. Lama pun kita tidak enak di dunia ini. Ada yang lama di dunia enak, gak ada yang enak. Maka ujiannya beragam sesuai dengan bagaimana Allah mencukupkan kepada hambanya. Makanya resep bersyukur itu yang kedua, ridho atas takdir yang Allah berikan. Ya kita cari ridho, atau kalau jadi satpam ya jadi satpam. Hari itu kita bersyukur, harus ridho kita menjadi satpam. Jangan dia melihat yang lainnya, udah keluh kesah, gelisah, stres. Akhirnya tidak bersyukur, padahal Allah tuh kasih. Kalau kamu begitu Allah akan tambah. Makanya akan naik derajat kita dalam urusan keberkahan dalam hidup. Hadirin berbahagia, inilah yang harus kita evaluasi. Coba, selama ini kita mengucapkan alhamdulillah, memang betul. Cara bersyukur yang kedua itu adalah wabilisan. Dari lisan itu harus ada kalimat thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah. Setiap ketika menerima nikmat, maka kita disunahkan, bahkan wajib hukumnya kalimatnya seorang hamba Allah mengucapkan bahwa segala puji hanya milik Allah. Tidak ada satupun kita harus dipuji karena semuanya milik Allah. Makanya kalau ada dapat nikmat itu alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, dapat kenikmatan itu adalah ucapkanlah secara lisan, tapi harus dibarengi tadi. Ya. Kalau itu tidak dibarengi, ucapan alhamdulillahnya hanya sebatas ini. Dan yang terakhir hadirin, cara bersyukur ini nih yang banyak gagal. Orang itu ketika kata Allah, kalau kamu bersyukur, aku bukakan pintu rizkimu. Pintunya mungkin bisa banyak, mudha'afahu adafan katsira, berlipat, atau keberkahannya luar biasa. Tapi yang ketiga ini yang banyak ditinggalkan cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Adalah wujud syukur kita kepada Allah dalam bentuk ibadah-ibadah yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil amali bil arkan. Harus ada wujudnya dong. Seorang pengusaha yang sukses, oleh Allah lipatkan usahanya. Bagaimana dia cara bersyukurnya? Maka meningkatnya kualitas ibadahnya. Ketika seseorang dinaikkan harkatnya dengan martabatnya dengan harta, maka kelihatan dia bersyukur atau tidaknya, lihat di ibadahnya. Kalau ibadahnya membleh berarti dia tidak bersyukur. Karena ada wujud kebersyukuran kita kepada Allah dalam bentuk mengembalikan nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk ibadah-ibadah. Jadi tidak mudah diri. Orang bersyukur itu taat ibadah. Orang bersyukur itu santun. Orang bersyukur itu tidak dengki. Orang bersyukur itu dia tidak akan ngomongin orang. Karena apa? Karena dari wujud kebersyukuran kita kepada Allah itu adalah bagaimana kebaikan-kebaikan itu bertambah pada diri kita. Ayo hadirin, ini nasihat buat saya. Ini informasi dari Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan hari ini bagaimana cara bersyukur yang baik, itulah yang disampaikan Allah dan Rasulnya kepada kita semua. Semoga hari ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak yang Allah berikan kenikmatan itu, maka kita menjadi orang-orang yang betul-betul bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.